Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahu ni'matu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan. Wassalawatullahil barrir rahim wal malaikatil muqarrabin wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma arzuqna al-ikhlasa fin niyyati wal qawli wal amal wa ba'du. Ila nabiyil mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa syuhada'i was salihin, khususan ila sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa Syekh Ahmad Ar-Rifai wa Syekh Bahaidin Naqsyabandi wa Syekh Abdullah Al-Harari wa ila arwahi muassisi jam'iyyati Nahdlatul Ulama Syekh Muhammad Hashim Ash'ari wa Syekh Bisri Sansuri wa Syekh Abdul Wahab Hasbuwah wa ila arwahi jami'i ahlil kubur minal muslimin wal muslimat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat pemirsa Madu TV rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini. Allah Subhanahu wa ta'ala kembali mempertemukan kita dalam majelis ilmu, sebuah majelis yang menjadi salah satu taman dari taman-taman surga. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menerima amal soleh yang kita lakukan dan nanti memasukkan kita semuanya ke dalam surganya di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, keluarganya, serta seluruh umat Islam yang mengikuti beliau ila yaumil qiyamah. Hadirin rahimakumullah, mari kita ikhlaskan niat kita masing-masing. Kita hadir dalam majelis ini semata-mata untuk mencari ridha dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhlas karena Allah. Babu sifatis salati. Hari ini kita masuk pada bab yang baru, yaitu tentang sifat-sifat salat. Menjelaskan tentang bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menjalankan salatnya. Karena salat yang kita lakukan itu harus sesuai dengan salat yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihatku salat. Karena itu sangat penting bagi kita untuk mengetahui bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menjalankan salatnya. Babu sifatis salati utawi iki iku bab nerangaken sifatis salat. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu,
anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala wis dawuh sapa Kanjeng Nabi idza qumta tatkalane jumeneng sapa sira ila sholati maring salat fa asbigh mongko nyempurnakno sapa sira al wudu'a ing wudu tsumastaqbil nuli ngadhep sapa sira al qiblata ing kiblat fakabbir nuli takbira sapa sira tsumaqra nuli maca sira ma ing ayat tayassara kang gampang apa ma'aka sartane sira minal qur'ani nyatane saking Al-Qur'an. Sumarka nuli ruku'a sapa sira hatta tatma'inna sehingga tumakninah sapa sira raki'an halih wong kang ruku'. Sumarfa nuli ngangkat sapa sira hatta ta'tadila sehingga tegak sapa sira qaiman halih wong kang jumeneng. Sumasjud nulis sujuda sapa sira hatta tatma'inna sehingga tumakninah sapa sira sajidan halih wong kang sujud. Sumarfa nuli ngangkat sapa sira hatta tatma'inna sehingga dadi tumakninah sapa sira jalisan halih wong kang lungguh. Sumasjud nuli sujuda sapa sira hatta tatma'inna sehingga tumakninah sapa sira sajidan halih wong kang sujud. Sumaf'al nuli nglakonana sapa sira zalika ing mangkono-mangkono penggawean fi sholatika ing dalam salat sira kulliha yusqabiyane sholatika. Akhrajahu sab'atu wal lafdhu lil Bukhari wal Ibnu Majah bi isnadin Muslim hatta tatma'inna sehingga tadi tumakninah sapa sira qaiman halih wong kang jumeneng. Wa mithluhu fi hadis Rifa'at bin Rafi' inda Ahmad wa Bani Hibban wa fi lafzi li Ahmad fa aqim mengko jumenengno sapa sira sulbaka ing keker sira hatta tarji'a sehingga bali apa al izamu tulang atau balung. Wali Nasa'i wa Abi Dawud min hadis Rifa'at bin Rafi' innaha saat temene kelakuan lan tatimma ora bakal sempurna apa salatu ahadikum salate salah siji sirah kabeh hatta yusbigha sehingga nyempurnaaken sapa ahadukum alwudu'a ing wudu kama kaya barang amarahu kang wis perintah ing ma sapa Allahu Gusti Allah. Tsumma yukabbira nuli takbir sapa wong Allah tsumma yukabbirallah tsumma takbir Allah ing Allah ngagungaken Allah ing Allah wa yahmaduhu lan muji sapa wong ing Allah wa yuthniya lan ya muji sapa wong alaihi ing atase Allah wa fiha lan ing dalam riwayat fa in kana ma'aka Qur'an mangko lamun ana iku ma'aka sartane sira Qur'anun utawi Qur'an faqra mangko maca sapa sira wa illa lan lamun ora ana ma'aka Qur'an fahmadillah fahmad mangko muji sapa sira Allah ing Allah wa kabbirhu lan ngagungna sapa sira ing Allah wa hallilhu lan tahlila sapa sira ing Allah. Wali Abi Dawud tsumma qra nulin maca sapa sira bi ummil Qur'ani kelawan ummil Qur'an Al-Fatihah. Wa bimalan kelawan barang syaa kang ngersakaken sapa Allahu Gusti Allah. Wali Ibnu Hibban tsumma bima syi'ta nuli kelawan barang syi'ta kan ngarepaken sapa sira. Hadirin rahimakumullah. Dalam ayat ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan tentang rukun sholat. Nah, ada rukun sholat, ada juga diantaranya yang itu oleh para ulama disebut sebagai syarat sah sholat. Ada yang rukun, ada juga yang syarat sah sholat. Yang pasti bahwa hal-hal yang disebutkan dalam hadis ini adalah hal-hal yang menentukan keabsahan sholat seseorang. Sehingga seseorang betul-betul harus memahaminya dan mempraktekkannya sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis ini. Dan para ulama sudah menjelaskan
tentang berdasarkan hadis ini tentang syarat sah sholat dan juga tentang rukun-rukun sholat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila kalian itu ingin mendirikan sholat, maka sempurnakanlah wudhu. Berarti ini apa? Syarat sah. Nah, kalau kita ingin sholat, kemudian kita dalam keadaan berhadas, ini maksudnya begitu, tidak secara mutlak. Kalau hadisnya kan mengatakan idza qumta ila sholati fa asbighil wudu. Seakan-akan setiap kali kita sholat maka kita harus berwudu. Nah, tetapi yang dimaksud para ulama sudah menjelaskan itu apa? In kunta muhdisan, jika kamu itu berhadas, maka kalau kamu mau sholat maka berwuduklah. Namun jika kamu nggak berhadas, masih punya wudhu ketika mau sholat, ya tinggal sholat, tidak diwajibkan untuk berwudhu. Itu yang dimaksud di sini. Idza qumta ila sholati fa asbighil wudu in kunta muhdisan, jika kamu itu berhadas. Tapi jika enggak, ya langsung kemudian tsumastaqbilil qiblah, kemudian menghadaplah kamu ke arah kiblat. Ini juga syarat sah. Syarat sah sholat yang pertama yang disebutkan dalam hadis ini yaitu suci dari hadas. Suci dari hadas, sehingga kalau seseorang berhadas mau sholat maka fa'asbighil wudu. Syarat sah yang kedua dari sholat yang disebutkan dalam hadis ini adalah tsumastaqbilil qiblah, kemudian kamu menghadaplah ke arah kiblat. Ini juga syarat sah, bukan rukun, karena dilakukan sebelum sholat, bukan bagian dari sholat. Nah, itu bedanya antara syarat dan rukun. Kalau syarat itu bukan merupakan bagian dari sholat, tetapi kalau rukun sholat, dia adalah juz'un minas sholat, bagian dari sholat. Tetapi kedua-duanya sama-sama menentukan keabsahan sholat. Jika seseorang meninggalkan syarat sah, maka nggak sah sholatnya. Seseorang yang meninggalkan rukun sholat juga tidak sah sholatnya. Nah, bedanya yang satu syarat adalah bukan bagian dari sholat, kalau rukun itu adalah bagian dari sholat. Itu yang membedakan. Tsumastaqbilil qiblah, kemudian kamu menghadaplah ke arah kiblat. Al-qiblahnya ada apa? Al-Ka'bah. Sudah kita jelaskan dalam hadis-hadis sebelumnya bagaimana tata cara menghadap ke kiblat. Tetapi di sini ingin ditegaskan bahwa menghadap kiblat adalah syarat sah sholat, sehingga harus diperhatikan jangan sampai seseorang dalam sholatnya kemudian menyimpang dari kiblat. Fakabbir, fakabbir di sini mulai rukun sholat. Fakabbir artinya bertakbir, takbiratul ihram lah kamu. Kamu mengucapkan takbiratul ihram. Takbiratul ihram dengan mengatakan Allahu Akbar. Harus diperhatikan mengucapkannya harus dengan benar. Allahu Akbar. Tidak boleh memanjangkan yang seharusnya dipendekkan. Misalnya lafadz akbar, ba itu pendek, tidak boleh dipanjangkan menjadi dikatakan akbar. Nggak boleh dikatakan Allahu Akbar. Itu keliru dan fatal karena akan merubah makna. Nah, akbar sering kita sampaikan bahwa akbar dalam bahasa Arab itu jamak dari kabarun yang artinya adalah gendang yang besar. Sehingga kalau seseorang mengatakan Allahu Akbar, maka sesungguhnya dia telah menghina Allah. Dia telah menghina Allah, mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu adalah gendang yang besar. Nah, itu penghinaan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga harus dijauhi, jangan sampai keliru membacanya. Allahu Akbar. Kemudian hamzah pada
lafzul jalalah juga jangan dipanjangkan. Allahu Akbar, jangan dibaca Allahu Akbar. Itu juga keliru. Karena kalau dipanjangkan maka di sini hamzahnya ada dua. Ini artinya aslinya apa? Aslinya dikatakan Allahu Akbar. Hamzah yang pertama menjadi hamzah istifham yang artinya hal. Kalau dikatakan Allahu Akbar artinya apakah Allah itu maha besar kekuasaannya? Seakan dia meragukan kemahabesaran kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini juga bisa membahayakan akidah juga. Kalau dia benar meragukan kemahabesaran kekuasaan Allah, maka dia bisa jatuh kepada kekufuran. Itu. Kemudian tidak boleh menambahkan wawu di antara lafzul jalalah dan akbar. Seperti sering kita dengar dari orang awam yang enggak pernah belajar, karena sholat harus belajar. Seseorang yang ingin sholat dengan benar, maka dia harus belajar. Sering kita mendengar seseorang membaca takbir, dia mengatakan Allahu Akbar. Dia mengatakan Allahu Akbar. Tambah wawu di tengah-tengahnya. Ini wawu apa? Ada di tengah-tengah. Ataf juga bukan. Apa itu namanya wawu itu? Ya wawu ngawur namanya. Nambah-nambah. Jadi di sini kan susunan mubtada khabar Allahu Akbar. Allah mubtada, akbar khabarnya. Allah itu maha besar kekuasaannya, lebih besar dari kekuasaan makhluknya. Karena kekuasaan makhluk itu Allah yang memberikannya kepada mereka. Pada hakikatnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu yang berkuasa atas segala sesuatu. Allahu Akbar. Fakabbir. Rasulullah memerintahkan kalau sholat dimulai dengan takbir. Di sini rukun niat tidak disebutkan, tetapi para ulama berdasarkan hadis yang lain seperti innamal a'malu binniyat kemudian memasukkan niat ke dalamnya, yaitu bersamaan dengan takbiratul ihram. Tsumma qra' ma tayassara ma'aka minal Qur'an. Maksudnya di sini Al-Fatihah. Membaca suratul Fatihah. Di sini secara umum ayat yang kamu bisa. Ayat yang kamu bisa, tetapi berdasarkan hadis yang lainnya yang dimaksud Al-Fatihah jika seseorang mampu untuk membaca suratul Fatihah. Karena hadis lain mengatakan la sholata illa bi Fatihatil kitab. La sholata illa bi Fatihatil kitab. Tidak ada salat kecuali dengan membaca Fatihatil kitab, yaitu surat Al-Fatihah. Maka yang dimaksud iqra' ma tayassara ma'aka minal Qur'an adalah Al-Fatihah. Kecuali apabila seseorang tidak mampu untuk membaca suratul Fatihah, maka dia bisa menggantinya. Dia bisa menggantinya dengan ayat-ayat yang dia mampu untuk membacanya, yang jumlah ayatnya serupa dengan suratul Fatihah. Dicari ayat apa yang sama dengan Al-Fatihah panjangnya, dia membaca itu yang dia mampu. Kalau tidak mampu untuk membaca ayat Al-Quran, maka bisa diganti dengan tasbih, dengan tahlil, dengan hamdalah. Nanti akan ada di bawah dalam penjelasan hadis ini. Tetapi selama seseorang mampu, maka Al-Fatihah itu rukun dari sholat. Membaca Al-Fatihah adalah rukun dari sholat. Nah, seseorang harus belajar membaca suratul Fatihah dengan benar, karena dia rukun sholat. Maka dikatakan, para ulama mengatakan, belajar membaca suratul Fatihah adalah fardhun ainiyun, fardhu ain. Setiap muslim harus bisa membaca suratul Fatihah. Dia harus belajar talaqqi suratul Fatihah.
Adapun ayat-ayat yang lain dari Al-Quran, maka itu fardu kifayah. Tidak mengapa seseorang tidak bisa membaca suratul Fatihah, asal sebagian orang sudah ada yang bisa membacanya. Tidak mengapa seseorang itu tidak bisa membaca suratul Baqarah, asal sebagian umat Islam di daerahnya sudah ada yang bisa membacanya. Tetapi kalau suratul Fatihah, setiap muslim dia wajib untuk belajar talaqi al-Fatihah, bisa membacanya dengan benar, karena suratul Fatihah atau membaca suratul Fatihah adalah salah satu rukun dari rukun-rukun salat. Ya. Sumarka, kemudian rukuklah. Ini kan berarti menunjukkan yang wajib. Di sini tidak disebutkan doa ulistiftah, kemudian membaca surat, tetapi langsung sumarka, kemudian rukuklah kamu hatta tatma'inna, sehingga tumakninah kamu. Ini menunjukkan bahwa rukuk adalah rukun salat, kemudian tumakninah di dalam rukuk itu juga rukun salat. Tumakninah itu adalah diamnya seluruh anggota badan, seluruh tulang badan ini dalam waktu yang bersamaan. Jadi kalau dia rukuk misalnya, kadar membaca subhanallah, seluruh badan itu terdiam sejenak dalam posisi rukuk dalam kadar waktu cukup untuk membaca subhanallah. Maka ini sudah dikatakan tumakninah. Kalau enggak seperti ini, maka tidak sah. Nah, ini yang harus diwaspadai di bulan Ramadan ini, yang harusnya kita ini berlomba-lomba untuk melaksanakan ibadah dengan sesempurna mungkin, untuk mengharapkan ridha dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, di mana di bulan Ramadan pahala akan dilipat gandakan oleh Allah pahalanya. Sudah semestinya kita untuk melaksanakan ibadah itu dengan sesempurna mungkin. Tetapi di sisi lain dengan alasan-alasan tertentu, sebagian orang kemudian dalam pelaksanaan sholat tarawih itu super kilat. Kalau kilat biasa-biasa saja, kita biasa kilat, tetapi super kilat ini yang jadi masalah. Kalau kilat dengan pengertian ya cepat, tetapi tetap tumakninah. Paling enggak rukuknya ya subhanallah, subhanallah misalnya, itu sudah sangat cepat. Tetapi kalau ada yang kemudian super kilat, sehingga masih misalnya rukuk masih sudah begini, belum sampai subhan masih begini lagi, misalnya sujud masih sudah berdiri lagi, sehingga sholat tarawih 20 rakaat hanya 7 menit misalnya, maka ini sesuatu hal yang diragukan, dipertanyakan tumakninahnya di mana. Karena tumakninah ini adalah rukun sholat. Tumakninah adalah rukun sholat. Ini yang perlu kita perhatikan, bahwa tumakninah adalah rukun sholat. Artinya jika tumakninah ditinggalkan, maka sholatnya tidak sah. Jika tumakninah ditinggalkan, maka tidak sah. Maka minimal tumakninah itu harus kita usahakan. Harus ada minimal tumakninah itu tadi, diamnya seluruh anggota badan dalam satu waktu, yaitu kadar cukup untuk membaca subhanallah. Itu sudah cepat ya, sudah cepat. Itu. Jadi di sini nanti akan disebutkan, dikatakan tsummarka hatta tatma'inna raqi'an, sehingga kamu rukuk dalam keadaan tumakninah. Tsummarfa hatta ta'tadila qa'iman. Ketika i'tidal, bangun dari rukuk kembali kepada posisi semula sebelum rukuk,
maka juga harus tumakninah. Hatta ta'tadila qa'iman di sini juga mengharuskan tumakninah. Tsumma sujud hatta tatma'inna. Kemudian sujudlah kamu hatta tatma'inna sajidan. Tsumma rfa'. Kemudian angkatlah hatta tatma'inna jalisan. Duduk di antara dua sujud juga dalam kondisi tumakninah. Tsumma sujud hatta tatma'inna sajidan. Semuanya ada syarat tumakninah. Yang sebagian ulama dalam menjelaskannya ada yang menghitung tumakninah itu satu rukun, ada yang merincinya sebagaimana disebutkan dalam hadis ini. Jadi ada rukun sholat itu ruku, ada tumakninah dalam ruku, ada i'tidal, ada tumakninah dalam i'tidal, ada sujud, ada tumakninah dalam sujud. Sehingga kemudian rukun sholat menjadi 17. Tetapi ada yang kemudian tumakninah dianggap satu, sehingga menjadi hitungannya ada yang 14. Itu tetapi sama pada prinsipnya, itu tidak berbeda. Tsumma sujud hatta tatma'inna sajidan tsumma fa'al dzalika fi sholatika kulliha. Itu berarti sudah satu rakaat. Sudah satu rakaat. Ketika sudah sujud yang kedua kemudian bangun dari sujud yang kedua, ini berarti sudah satu rakaat. Kalau masih satu rakaat berarti dia naik lagi. Lakukanlah seperti itu dalam sepanjang sholatmu. Berarti pada rakaat yang kedua baca Fatihah, ruku, i'tidal, sujud, kemudian duduk di antara dua sujud, kemudian sujud. Nah, setiap rakaatnya itulah yang dilakukan di dalam sholat. Nah, tetapi ada ketentuan-ketentuan bagaimana sujud, bagaimana ruku, nanti akan ada penjelasannya dalam hadis-hadis yang berikutnya. Bagaimana cara ruku, bagaimana cara sujud, bagaimana cara duduk, itu semuanya juga telah dijelaskan Rasulullah. Ini secara global, ya, secara global tentang rukun-rukun sholat ditambah tadi sedikit dari syarat sah sholat. Walin Nasa'i wa Abi Dawud min hadithi Rifa'ata bin Rafi' innaha lan tatimma sholatu ahadikum, sesungguhnya tidak sempurna sholat salah seorang kalian sampai dia menyempurnakan wuduknya. Kama amarahullah, jadi menyempurnakan wuduknya sebagaimana diperintahkan oleh Allah dalam Al-Quran. Idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Itu menyempurnakan wudhu seperti yang diperintahkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Nah, kita lakukan para wudhu dengan sempurna. Semakin sempurna wudhu yang kita lakukan, maka pahalanya semakin besar. Dengan melakukan hal-hal yang disunnahkan dalam wudhu, yang kemarin sudah kita jelaskan dalam babul wudhu. Bagaimana, apa saja rukun wudhu, kemudian apa sunnah-sunnah wudhu yang menjadikan, yang menambahkan pahala wudhu yang dilakukan. Kama amarahullah, thumma yukabbirallaha ta'ala, kemudian dia takbir, Allahu Akbar, wa yahmadahu wa yuthniya alaihi, kemudian memuji Allah. Wa fiha fa in kana ma'aka Qur'anun faqra. Ini berarti di sini nanti setelah takbir ada yang disebut dengan du'aul iftitah. Nah, nanti akan ada setelah ini hadisnya tentang masalah du'aul iftitah. Nah, yang isinya adalah pujian kepada Allah, yang isinya adalah zikir-zikir sebelum seseorang membaca suratul Fatihah. Wa fiha fa in kana ma'aka Qur'an faqra. Jika kamu itu ada hafal Al-Qur'an, maka bacalah.
Wa illa maksudnya di sini apa? Al-Fatihah. Jika kamu itu bisa membaca Al-Fatihah tadi, maka bacalah Fatihah. Jika nggak ada Al-Fatihah, kamu nggak bisa membaca suratul Fatihah karena memang mungkin dia masuk Islam sudah tua atau ketika kecil nggak pernah belajar ilmu agama sehingga ketika tua dia baru bertaubat sehingga nggak pernah belajar Al-Quran sama sekali, nggak pernah belajar Al-Fatihah, sementara dia harus sholat. Sholat nggak bisa ditunda-tunda, dia harus sholat. Nah, maka kalau dia nggak bisa membaca suratul Fatihah, membaca surat yang lain. Nah, dikatakan ingkana ma'aka Quran. Jika kamu ada Quran, Quran yang dimaksud pertama Al-Fatihah. Jika nggak punya Fatihah, nggak bisa maksudnya, baru diganti dengan Quran yang lain, ayat yang lain yang dia hafal. Dia memang nggak pernah baca suratul Fatihah, tapi dia orang NU sering tahlilan sehingga kulhu itu hafal. Al-Fatihah nggak hafal, tapi kulhu hafal. Sehingga apa? Sehingga dia baca itu tetapi dengan ukuran suratul Fatihah. Wa illa, dan apabila dia nggak punya Quran, Fatihah nggak bisa, kulhu juga nggak bisa, An-Nas nggak bisa, karena sudah nggak pernah belajar dari kecil, juga nggak mau tahlilan, misalnya nggak mau baca-baca. Ini mudahnya kan seseorang itu bisa hafal dengan ikut, dengan mengikut. Dia sebenarnya nggak pernah, kalau disuruh baca begini nggak bisa, tetapi dia hafal, itu bisa. Karena memang untuk bisa membaca Al-Quran seseorang harus tidak harus dia bisa membaca tulisan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak membaca tulisan, tapi Rasulullah hafal semua Al-Quran, itu hafal. Nah, tidak membaca yang tertulis, kita yang membaca yang tertulis. Tetapi untuk membaca Al-Quran tidak harus membaca abatasa. Misalnya ada orang tua belajar Al-Quran, jangan diajari abatasa, langsung aja diajari Al-Fatihah, suruh mengikuti, diulang. Kalau abatasa diajarkan ya kapan? Setahun baru bisa. Sudah tua, namanya sudah tua. Kalau anak kecil bisa. Tetapi yang penting saja, ini udah tua ini, zahirnya misalnya mau mati, ya diajari yang fardu ain, yaitu Al-Fatihah, membaca Al-Fatihah. Itu yang diajarkan kepada dia. Bukan diajari Iqra, tetapi diajari Al-Fatihah. Tapi jika setelah bisa Al-Fatihah dia ingin kemudian bisa membaca Al-Quran, maka bisa diajari dari awal. Nah, seperti itu. Jadi kalau nggak punya Al-Quran, artinya dia nggak ada ayat satupun yang hafal, maka fahmadillah wa kabbirhu wa hallilhu. Ini menunjukkan bahwa bahwa itu bisa diganti ya. Kalau seseorang itu nggak bagus atau nggak bisa membaca Al-Fatihah, Al-Quran, maka bisa diganti dengan tasbih dan semacamnya. Nah, ini buktinya. Wa illa fahmadillaha wa kabbirhu wa hallilhu. Hamdalah, takbir, tahlil, alhamdulillah, Allahu akbar, tahlil la ilaha illallah. Nah, ini bisa diganti dengan ini, dengan zikir-zikir yang nanti setara dengan bacaan suratul Fatihah. Ini. Wali Abi Dawud tsumma qra' bi ummil Quran. Nah, kalau di riwayat Abu Dawud langsung jelas, bacalah ummil Quran. Kalau ummil Quran, maka yang dimaksud itu yaitu suratul Fatihah. Wa bima sya'allah. Wali Ibn Hibban tsumma bima syi'ta. Artinya jika enggak mampu Al-Fatihah, maka sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah, artinya yang dia mampu untuk membacanya. Apakah ayat yang lain
apakah kemudian membaca tasbih, membaca zikir-zikir yang lain. Hadirin rahimakumullah, kita lanjutkan pada hadis yang kedua. Wa an Abi Humaidin As-Sa'idi qala ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Ini persaksian dari sahabat yang melihat salatnya Nabi. Ra'aitu was ningali sapa ingsun an-nabiyya ing Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam idza kabbara tatkalane takbir sapa Kanjeng Nabi. Nah, sekarang agak rinci. Kalau tadi secara global tentang syarat dan rukun salat. Sekarang lebih rinci. Idza kabbara tatkalane takbiratul ihram sapa Kanjeng Nabi, ja'ala mongko dadekaken sapa Kanjeng Nabi yadaihi ing tangan lorone Kanjeng Nabi hadwa mangkibaihi ing sejajar pundak lorone Kanjeng Nabi. Nah, kalau takbir mengangkat kedua tangannya. Allahu Akbar. Itu sunnah hukumnya, tidak wajib. Nah, yang wajib apa? Membaca Allahu Akbar, takbir. Nah, sekarang sudah mulai ditunjukkan bagaimana tata caranya. Nah, tata caranya bahwa ketika beliau takbir, maka beliau mengangkat kedua tangannya sejajar dengan kedua pundak beliau. Wa idza raka'alan tatkalane, kita baca dulu. Wa idza raka'alan tatkalane ruku' sapa Kanjeng Nabi amkana mongko nganggonaken sapa Kanjeng Nabi yadaihi ing asta lorone Kanjeng Nabi minurub badahi saking dengkul lorone Kanjeng Nabi. Tsumma hasara nuli nglurusaken sapa Kanjeng Nabi zahrahu ing gegere Kanjeng Nabi. Fa idza rafa'a mongko tatkalane ngangkat sapa Kanjeng Nabi ra'sahu ing sirahe Kanjeng Nabi istawa mongko lurus hatta ya'uda sehingga bali apa kullu faqarin saben-saben tulang punggunge makanahu ing panggonane kullu faqar. Fa idza sajada nuli tatkalane sujud sapa Kanjeng Nabi wada'a yadaihi nyeleh sapa Kanjeng Nabi yadaihi ing asta lorone Kanjeng Nabi ghaira muftarishin kang ora nempelaken ing tanah wala qabidhihi malan ora nyekel karone yadaihi, artinya ya gitu dulu. Wastaqbalalan ngadep sapa Kanjeng Nabi bi atrafi asabi rijlaihi kelawan pira-pira ujung driji sikil lorone Kanjeng Nabi al qiblata ing kiblat. Wa idza jalasa lan tatkalane lungguh sapa Kanjeng Nabi fi rakaataini ing dalam rakaat loro jalasa mangko lungguh ala rijlaihi ing atase sikile Kanjeng Nabi al yusra kang kiwa wa nasabalan negaaken al yumna ing sikil kang tengen. Wa idza jalasa lan tatkalane lungguh sapa Kanjeng Nabi fi rakaati ing dalam rakaat al akhirah kang akhir qaddama mongko ngejoaken sapa Kanjeng Nabi rijlahu ing sikile Kanjeng Nabi al yusra kang kiwa wa nasabalan negaaken sapa Kanjeng Nabi al ukhra ing kang liya kang tengen wa qa'ada lan lungguh ala maq'adat sapa Kanjeng Nabi ala maq'adatihi ing atase nggon lungguhe Kanjeng Nabi. Akhrajahul Bukhari. Hadirin rahimakumullah, hadis ini tadi kita katakan menjelaskan lebih rinci tentang bagaimana tata caranya. Yang ini kebanyakan adalah sunnah, sebagian wajib, sebagian sunnah dalam hal melakukannya. Yaitu ketika takbiratul ihram mengangkat kedua tangannya sejajar dengan pundaknya. Allahu Akbar. Itu yang pertama. Ini hukumnya sunnah. Kalau ada seseorang misalnya
diam saja Allahu Akbar gitu saja, maka sholatnya sah. Tetapi apa beratnya kita mengangkat begini? Enggak berat sama sekali mengangkat tangan. Kecuali kalau orang tangannya sakit nggak bisa ditekuk, ya, dia tidak harus mengangkat tangannya. Kemudian yang berikutnya ketika rukuk, maka beliau meletakkan kedua tangannya di kedua lutut beliau. Jadi ini tata cara untuk memastikan bahwa rukuknya itu sudah pas atau sudah benar. Meletakkan tangan atau telapak tangan di lutut itu tidak wajib. Itu tidak wajib. Kalau seseorang misalnya rukuk, tangannya dilepas, tidak diletakkan di telapak di dengkul di lutut, maka tidak masalah. Karena rukuk yang benar itu minimal telapak tangan yang bernama rohah. Ini telapak tangan terdiri dari rohah dan jari-jari. Jadi ini rohah. Rohah ini minimal dia berada pada lutut. Ini minimal. Artinya nggak boleh kurang dari itu. Kalau misalnya seseorang rukuk kemudian jari-jarinya saja yang berada di lutut, maka itu belum benar rukuknya, belum sah rukuknya. Maka minimal rohahnya ini yang ada pada lutut. Itu minimal. Karena itulah maka untuk memastikan lebih baik ditempelkan saja seperti yang dilakukan Nabi. Langsung tangannya kita tempelkan di lutut. Untuk memastikan bahwa ini memang megang lutut. Berarti sudah sampai ke lutut dan berarti rukuk kita itu sudah sah. Seperti yang dilakukan oleh Nabi, wa idza raka'a amkana yadayhi min rukbatayhi. Tsumma hasara dhahrahu. Kemudian meluruskan punggungnya dalam rukuk, diluruskan punggungnya. Ini untuk kesempurnaan rukuk. Rukuk yang sempurna itu adalah punggungnya lurus. Punggungnya lurus. Tetapi rukuk minimal itu adalah telapak tangan rohahnya itu sampai di lutut. Bisa jadi tangan ini di lutut tetapi punggungnya belum lurus. Bisa jadi. Bisa jadi seperti itu. Maka kemudian diluruskan sekalian itu untuk mendapatkan kesempurnaan rukuk. Bisa difahami ya. Ketika kita rukuk kan begini. Nah ini punggungnya, kepala, kemudian punggung, pantat ini lurus. Itu yang sempurna. Nabi melakukannya seperti itu. Minimalnya telapak tangan kita berada pada lutut. Telapak tangan yang rohah. Ini minimalnya. Tsumma hasara dhahrahu. Beliau meluruskan punggung beliau. Fa idza rafa'a ra'sahu, apabila beliau sudah mengangkat sirah beliau, kepala beliau, istawa hatta ya'uda kullu faqarin makanahu. Artinya berdiri tegak sebagaimana sebelum beliau rukuk. Kalau sholatnya itu dengan berdiri, maka berarti kembali berdiri tegak. Tetapi jika sholatnya dengan duduk, seperti orang yang sakit misalnya, atau dalam sholat sunnah yang dia melakukannya dengan duduk, maka berarti dia kembali pada posisi duduk sebelum dia rukuk. Fa'idha sajada, kemudian sujud. Fa'idha sajada wada'a yadaihi ghaira muftarishin wala qabidihima wastaqbala bi atrafi asabi'i rijlaihi al-qiblah. Di sini untuk sujud. Untuk sujud itu beliau meletakkan kedua tangannya. Sujud berarti ini yang sudah jelas ya, sujud.
Kemudian kepalanya kalau dalam mazhab Syafi'i sudah dijelaskan ada anggota sujud, yaitu kening, kemudian kedua telapak tangan, kemudian kedua lutut, kemudian jari-jari kaki. Itu yang harus menempel di tempat sujud. Nah, di sini beliau dikatakan bahwa beliau kalau sujud itu beliau meletakkan tangannya tetapi ghaira muftarishin. Artinya tidak begini, tidak seperti sujudnya atau duduknya anjing atau begini, tidak begini. Kalau sujud itu tidak, tangannya tidak begini, tetapi begini. Nah, tidak kayak begini kan, sebagian orang kita lihat ada orang sujud itu begini, tangannya, meletakkan tangannya kayak begini. Nah, ini tidak seperti itu yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Juga tidak menggenggam kedua tangannya, kemudian menghadapkan jari-jari kakinya ke arah kiblat. Nah, ini penting untuk diperhatikan. Ini juga syarat dalam sujud, menghadapkan jari-jari kakinya ke arah kiblat, berarti harus ditekuk. Jadi kalau kita sujud, nah ini misalnya jari kaki, maka biar ujung jari-jari kakinya itu menghadap kiblat, maka harus ditekuk begini. Nah, baru dia akan menghadap ke arah kiblat. Nah, nggak cukup seseorang misalnya sujud kemudian kakinya digantung, atau misalnya kakinya diluruskan begini, berarti kakinya menghadap ke belakang, jari-jari kakinya menghadap ke belakang. Tetapi kalau ditekuk begini berarti ujung jari-jari kaki itu menghadap ke arah kiblat. Nah, Nabi melakukannya begitu, wastaqbala bi atrafi asabi'i rijlaihi, menghadapkan jari-jari ujung jari-jari kaki ke arah kiblat di dalam sujud. Wa idza jalasa fi raka'ataini, apabila beliau duduk dalam rakaat, 2 rakaat, berarti apa? Tahiyat awal, tasyahud awal. Kan beliau dikatakan fi raka'ataini, dalam setelah 2 rakaat kemudian duduk. Jalasa ala rijlihil yusra wa nasabal yumna. Wa idza jalasa fi raka'atil akhirah, berarti tasyahud akhir, qaddama rijlahul yusra wa nasabal ukhra wa qa'ada ala maq'adatihi, akhrajahul Bukhari. Iftirash dan tawarruk. Ini lebih jelasnya ya kita sudah mempraktekkan yang seperti itu. Ini lebih biar mudah. Kita lihat orang yang sholat ketika kita duduk tasyahud awal, itulah yang disebut dengan duduk iftirash yang disebutkan oleh Nabi di sini, yaitu duduk di atas kakinya yang kiri dan menegakkan yang kanan. Nah, dalam rakaat duduk di rakaat terakhir, berarti tasyahud akhir, maka beliau memasukkan kaki kirinya di bawah kaki kanannya, ya. Wa nasabal ukhra, yang kanan, dan beliau duduk di atas bokongnya. Kalau tadi yang pertama itu duduk di atas kaki, kalau tasyahud awal. Kalau tasyahud akhir dia duduk di atas bokongnya, karena kakinya cuma disilangkan. Nah, kita sudah tahu ini tentang posisi bagaimana duduknya. Itulah yang kita praktekkan, duduk di tasyahud awal itu sudah benar seperti yang dilakukan oleh Nabi. Demikian juga ketika duduk di tasyahud akhir, itulah yang diajarkan oleh Nabi. Meskipun sebenarnya ini tidak wajib. Itu tidak wajib. Maksudnya begini, seandainya kita melihat ada orang tasyahud akhir kok duduknya kayak tasyahud awal, nggak masalah. Nggak masalah artinya tidak mempengaruhi keabsahan sholat, sholatnya tetap sah. Hanya saja
tidak afdal. Yang afdal mengikuti Nabi dalam hal ini, dalam cara duduknya seperti yang kita lakukan. Tapi sebagian orang itu nggak bisa duduk tasyahud akhir seperti yang lazim kita lakukan, itu tidak bisa. Sebagian orang itu karena gemuknya, jadi badannya gemuk, perutnya besar, itu kalau dia duduk tasyahud akhir tawarruk itu dia bisa ngguling dia. Karena besarnya perutnya bisa ngguling ke kanan atau ke kiri karena apa? Perutnya besar. Iya, ada yang kayak begitu. Makanya orang yang badannya gemuk atau perutnya besar, khususnya di perut ini dimaklumi kalau dia kemudian duduknya tidak seperti itu. Tidak yang seperti yang dicontohkan oleh Nabi. Atau sebagian orang kalau dia duduk dengan posisi tawarruk seperti itu, kemudian arah kiblatnya menjadi melenceng. Jadi kalau dia pakai duduk begini, dia terus begini, dadanya itu melenceng ke arah melenceng dari arah kiblat. Nah, maka duduk seperti tasyahud awal. Kalau seperti itu. Karena yang lebih utama dia harus menjaga dia tetap menghadap ke arah kiblat ketika duduk. Jangan misalnya memberatkan tata cara duduk, tetapi kemudian yang wajib kemudian menjadi tidak dilakukan. Nah, seperti itu. Jadi ada hal-hal yang sifatnya wajib, tetapi ada hal-hal yang sunnah dilakukan. Kalau yang di atas tadi adalah rukun-rukun sholat, di sini tentang tata cara yang dipraktekkan dan diteladankan oleh Nabi dalam sholat, itu diantaranya ada yang sunnah hukumnya. Nah, tetapi kita nggak bisa mengabaikan, kita sebisa mungkin mengikuti apa yang dilakukan oleh Nabi. Karena hal-hal sunnah dalam sholat, sebagian itu jika tidak dilakukan maka akan menghilangkan pahala sholat. Sebagian. Karena itu maka kita berusaha untuk mencontoh persis baik itu yang wajib maupun yang sunnah yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sholat beliau. Hadirin rahimakumullah, demikian pengajian kita pada pagi hari ini. Selanjutnya berbicara tentang masalah doa iftitah atau doa at-tawajjuh. Semoga bermanfaat apa yang kita pelajari pada pagi hari ini. Barakallahu fikum, wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ghfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat.